Assalamualaikum, semangat pagi buat sahabat. Saya harapkan semuanya pada pagi hari ini tetap semangat. Pagi hari ini saya akan membuatkan video perdana sesuai dengan tema kita adalah memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah kita. Saya akan namanya tempat kosong, luas ataupun tidak itu tergantung dari kitanya saja mau atau tidak mempunyai inisiatif seperti ini. Sahabat tanam semua, bisa kita lihat pemanfaatan di kotak es krim, tempat cat, dan minyak bekas bisa kita manfaatkan secara maksimal. Jadi tidak langsung dibuang menjadi sebuah limbah plastik ya. Nah, ini yang saya tanam ini adalah daun seledri ya, kalau orang bilang ini daun seledri atau daun sop. Bisa sahabat tanam lihat begitu suburnya. Media tanah yang kita gunakan juga menggunakan media kompos. Hampir semuanya menggunakan pupuk organik, pupuk yang sering kita jumpain di dapur ya, sisa-sisa daripada cucian beras, terus kulit bawang merah, bawang putih. Nah, nanti kita di video selanjutnya nanti kita akan membahas secara khusus pemanfaatan limbah dapur yang bisa kita pakai sebagai bahan pupuk organik. Nah, begitu suburnya bisa dilihat. Nah, seperti ini baik untuk penanaman seperti ini, sangat cukup dan menurut saya sudah sangat lebih sekali kalau hanya untuk dikonsumsi untuk keluarga kita ya, bahkan lebih ya. Kita buat kotak berbentuk kotak bekas kayu bangunan seperti itu, terus kita kasih media tanah kompos, tanah sisa tumpukan dedaunan atau seperti ini. Nah, ini cukup untuk cukup untuk konsumsi sendiri, tidak usah berlebihan kalau hanya skala rumah tangga. Ini serai terus yang di sini baru tumbuh. Ini sama penanamannya dilakukan mungkin kisaran hampir 1 bulan ya. Mungkin bisa kita lihat nih, kita lihat jahenya sudah mulai tumbuh. Ini jahe ini jahe sahabat tanam semua. Jahe mulai tumbuh pucuk-pucuk atau tunas-tunas barunya. Saya kasih 4 saja sudah cukup. Dan di sebelah sini ada kunyit ya. Nah, yang ini adalah terong. Biasanya orang katakan ini adalah terong sayur ya, terong bulat atau terong hijau. Bisa kita lihat tingkat kesuburannya. Ini juga menggunakan pupuk kompos, tapi dicampur pupuk kimia atau pupuk sintetis. Nah, cuma sayangnya di sini saya melihat ada beberapa batang atau ya batangnya yang sebelahnya masih hidup, sebelahnya masih hidup dan sebelahnya sudah mati ya. Ada beberapa pohon yang sudah saya potong. Nah, ini bisa kita lihat, ini kemungkinan besar
Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Ya, bisa kita lihat di sana. Itu biasanya ada terjadi patah misalnya dari media tanahnya yang kurang baik ya, sehingga menimbulkan hama dari tanah yang mengakibatkan batang menjadi kering seperti ini, menjadi kering dan akhirnya mati. Oke, kita lihat, perhatikan buah-buahnya. Ini sudah hampir 5 kali panen, dan ini juga skala rumah tangga ya. Ada beberapa pot yang saya sediakan cukup, hanya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kisaran 9 ya, bahkan lebih sekali maksudnya. Nah, terus yang ini pemanfaatan karena tidak ada lahan yang cukup untuk kita manfaatkan, kita manfaatkan untuk membuat sebuah beddingan seperti di pertanian. Maka saya gunakan genteng ya, sahabat tanam semua menggunakan genteng untuk membuat beddingan. Nah, dapat kita lihat di dalamnya itu adalah limbah-limbah dapur seperti sayur, nasi basi dibuang dan dibiarkan dulu sampai nanti jadi pupuk kompos. Nah, di sana itu ada ada pandan, ada lidah buaya. Di sini kita cek pertumbuhan lombok yang sudah saya semai seperti ini. Jenis lombok toraja ya, jenis lombok toraja. Nah, ini kalau lombok toraja ini saya tanamnya full organik dari media tanam dan pupuknya. Daunnya, cabang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pot. Nah, yang ini sudah mulai berbunga. Bisa kita lihat bunganya ini, mulai bakal buah sudah ada. Nah, ini nah ini bisa kita lihat hamanya. Nanti video-video selanjutnya kita akan membahas khusus kita kupas masalah hama-hama yang sering kita jumpai di setiap tanaman-tanaman lombok, baik itu lombok, tomat, terong dan sebagainya, tanaman-tanaman sayuran. Nah, ini umurnya kisaran 3 bulan ya. Lombok toraja ini berkisaran 3 bulan, cuma kemarin ini masih percobaan, masa percobaan dimana lombok toraja ini tidak saya potong pucuk, karena saya mau melihat nanti atau membandingkan dengan yang potong pucuk. Cuman pada saat 2 bulan lebih baru saya potong pucuk seperti ini. Nah, seperti ini potong pucuk. Yang lain semuanya sama pada saat penyemaian benih, penanaman benih, semuanya sama, umurnya sama, maksudnya umurnya sama. Nah, yang tidak potong pucuk ini malah cepat nih berbuahnya. Malah sudah berbuah, sedangkan yang ini bisa kita lihat
sudah mulai berbuah, sedangkan yang saya potong pucuk ini baru keluar tunas-tunas air. Tunas-tunas airnya bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman nanti pada saat sudah mulai tunas-tunas airnya mulai besar, tunas-tunas air ini nanti kita pilah yang mana yang besar kita pertahankan, dengan kecil akan kita potong. Nah ini ada dua apa namanya itu, dua bibit yang saya potong pucuk. Selanjutnya yang ini, nah, ini adalah lombok keriting ya sahabat tanam semua. Lombok keriting ini saya potong pucuk pada umur hampir 3 minggu. Bisa kita lihat rata-rata kalau yang dipotong pucuk itu tunas airnya itu, cabang airnya atau batang airnya itu bisa mencapai 5 sampai 6, tapi rata-ratanya saya lihat 5. Jadi itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah tujuannya untuk potong pucuk dengan tidak potong pucuk nanti kita akan bahas juga di videonya, dan perbandingan hasil daripada buahnya seperti apa, untungan yang mana. Nah, itu tergantung dari kitanya, mau yang cepat tumbuh seperti ini tidak saya potong pucuk. Nah ini cepat sekali perkembangannya, pertumbuhannya sangat tinggi ya, dan daun-daunnya juga subur. Nah ini yang potong pucuk tadi, kita lihat. Oke, potong pucuk, tidak potong pucuk sengaja, saya tidak potong pucuk untuk perbandingan. Nah itu, nah hal-hal yang seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk mencoba mencoba bereksperimen lah untuk menghasilkan buah yang lebih banyak, Oke. Di atas potong pucuk juga. Oke. Nah, ini adalah lahan kosong di area rumah kita yang saya mencoba memanfaatkan lahan kosong ini agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, bahkan bisa mendapatkan uang nantinya dari sana ya, setelah kita bisa mengetahui formula dari media tanamnya sendiri, terus teknik-teknik penyemaian, teknik-teknik masa pertumbuhannya, pemupukannya, dan masa berbuahnya. Nah ini, kalau yang ini adalah sawi ya, ini sering kita konsumsi, maksudnya untuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah lebih daripada cukup, sudah sekali panen kemarin, di sini sudah sekali panen. Nah ini saya sengaja sisakan yang kecil-kecilnya, dan sekarang sudah mulai tumbuh lagi, mulai bertumbuh besar. Bisa kita lihat sangat subur sekali tanpa adanya hama. Ini umurnya di sini. Ini lahan yang baru saya bersihkan tepat di samping rumah, samping sebelahnya lagi, kira-kira kisaran lebar 4-5 meter sepertinya, dan panjangnya kisaran 20 meter. Nah nanti rencananya saya akan memanfaatkan lahan kosong ini menjadi tempat penanaman, entah itu penanaman lombok, tomat, atau apapun sejenisnya, sayur-sayuran. Nah siapa tahu dengan kita memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan ya, seperti mendapatkan keuntungan. Contoh saja seperti kita
menanam lombok. Nanti kita akan menanam lombok berapa jumlah pot yang tersedia di sini, dan kita kalkulasikan, kita coba jual. Itu akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Sampai di sini dulu. Selamat pagi dan tetap semangat pagi. Assalamualaikum.